Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Cassandra harap adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu, berkat kesehatan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat ke-21 sampai dengan 43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Ayo yang ada Alkitabnya, buka dari Perjanjian Baru dari Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tangan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini hendak mati, tetapi tidur."
Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Sebelum adik-adik ikut sekolah minggu, apa adik-adik sudah sarapan? Sudah makan pagi? Ada yang mungkin bangun tidur mandi dulu, baru sarapan, atau sarapan dulu baru mandi. Ya itu terserah adik-adik ya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau pas adik-adik sarapan, atau makan siang, atau makan malam, biasanya adik-adik berdoa enggak? Kakak yakin pasti adik-adik berdoa. Kenapa adik-adik berdoa? Karena adik-adik minta Tuhan untuk memberkati makanan yang akan adik-adik makan. Minta Tuhan untuk menguduskan makanan yang akan masuk ke dalam mulut dan perutnya adik-adik. Hal itu apa tandanya? Hal itu tandanya adik-adik itu percaya sama Tuhan, karena Tuhan tuh berkuasa atas hidup adik-adik. Terlebih atas makanan yang setiap hari adik-adik makan. Nah, berarti adik-adik itu kan percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu punya kuasa, punya segalanya, yang punya kehidupan, punya diri kita, punya kehidupan kita, punya kekuatan untuk memberkati makanan agar makanan yang masuk itu menjadi berkat, menjadi kesehatan bagi tubuh adik-adik. Setuju nggak? Nah, sama seperti Yairus dan orang perempuan yang tadi itu sakit. Kan di sini ceritanya Tuhan Yesus lagi jalan nih. Pas lagi jalan rame-rame sama muridnya, ketemu sama seorang perempuan yang sakit. Sakitnya ini parah banget, sudah 12 tahun. Bayangin, si perempuan ini sudah sakit 12 tahun. Berarti kan dia selama 12 tahun itu merasakan yang namanya tidak nyaman, tidak enak, merasakan badannya sakit, lemes, tidak ada kekuatan untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang sehat pada umumnya. Nah, apakah di sini adik-adik pernah sakit? Mau sakit pilek, sakit demam, atau bahkan sampai masuk rumah sakit? Nah, biasanya kalau adik-adik sakit itu berdoa nggak sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya adik-adik? Kakak yakin adik-adik juga berdoa. Selain adik-adik berdoa pas makan, adik-adik juga pasti berdoa ketika adik-adik merasakan sakit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitnya adik-adik. Betul gak? Nah, sama seperti si anaknya Yairus dan si perempuan tadi itu. Mereka itu datang kepada Tuhan Yesus minta apa? Minta disembuhkan. Anaknya Yairus itu sakit, masih kecil, umurnya 12 tahun. Tapi dia sudah sakit. Makanya bapaknya, yaitu si Yairus, datang ke Tuhan Yesus minta disembuhkan. Nah, perempuan tadi itu juga yang sudah sakit 12 tahun, datang kepada Yesus minta apa? Minta disembuhkan. Tapi caranya bukan dikasih obat, caranya bukan dikasih makan. Dengan apa? Ini sangat menarik nih untuk kita bahas. Si perempuan yang sakitnya 12 tahun tadi, hanya memegang jubah, hanya memegang kayak baju yang Tuhan Yesus pakai, itu perempuan yang sakit lama tadi langsung sembuh. Cuma karena memegang jubahnya Tuhan Yesus. Apa sih yang membuatnya bisa sembuh langsung seketika ketika memegang jubah itu? Bukan karena jubahnya ajaib, bukan karena jubahnya itu ada mantranya, bukan karena jubahnya itu terdapat mungkin hal-hal yang bisa bikin sembuh, tapi iman, adik-adik, iman yang dimiliki oleh perempuan itu, sehingga dia berpikir, aku kayaknya
pas nyentuh jubahnya Tuhan Yesus itu sudah bisa sembuh. Tanpa perlu Tuhan Yesus pegang kepala, tanpa perlu Tuhan Yesus berdoa. Hanya dengan memegang jubah saja, perempuan itu sudah yakin nih, aku pasti sembuh. Nah, belajar dari perempuan yang sakit tadi, adik-adik, kakak ajak supaya untuk selalu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus di tengah apapun yang adik-adik alami. Baik adik-adik dalam keadaan sakit, baik adik-adik dalam keadaan sedih, baik adik-adik dalam keadaan yang mungkin ada masalah di sekolahan, di keluarga, atau di sesama teman-teman, bahkan di gereja. Tujuannya apa? Kakak mengajak adik-adik untuk mempunyai iman, supaya ketika adik-adik mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus, adik-adik kan otomatis kalau dalam keadaan yang sedih datang nih kepada Tuhan Yesus minta pertolongan. Biar sama seperti perempuan tadi, dengan iman adik-adik juga ditolong, adik-adik disembuhkan, adik-adik diberkati. Jadi tetaplah mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Nah, selain perempuan, ada juga tadi kan kakak sebut namanya si anaknya Yairus. Anaknya Yairus ini pas Tuhan Yesus lagi jalan, kan Tuhan Yesus mau lagi jalan-jalan tuh, ada orang yang ngomong ke Tuhan Yesus, "Hei, anaknya Yairus sudah meninggal nih, gak bisa lagi disembuhin." Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong dia tidak meninggal, tapi dia hanya tidur. Makanya Tuhan Yesus tetap berjalan mendatangi rumahnya Yairus dan menemui anaknya Yairus itu yang masih kecil, umurnya 12 tahun itu, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Nah, Tuhan Yesus datang ke rumahnya Yairus, datang ke anak itu yang katanya sudah meninggal, hanya dengan ngomong talita kum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Yesus cuma ngomong satu kalimat yang sangat pendek, yang sangat simpel, tapi bisa membuat orang yang katanya sudah meninggal bisa sehat kembali, bisa bangun lagi, bisa melek lagi, dan bisa sehat dari penyakitnya, bahkan sehat dari penyakitnya. Apa yang membuat itu sembuh? Lagi-lagi bukan obat yang dikasih Tuhan Yesus. Hanya dengan kata-kata yang Tuhan Yesus berikan dan iman. Iman yang dimiliki oleh orang tuanya si anak itu, yaitu si Yairus beserta istrinya. Mereka percaya Tuhan Yesus itu tuh berkuasa, Tuhan Yesus punya kekuatan yang bisa menyembuhkan. Makanya dengan ucapan yang sangat pendek itu, anak yang sakit tadi, anak kecil yang sakit tadi bisa sembuh dari penyakitnya. Maka dari itu adik-adik belajar dari kisah perempuan tadi dan anaknya Yairus yang sakit. Adik-adik, kakak ajak untuk selalu mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang berdasar dari Tuhan Yesus saja. Karena apa? Dengan iman itulah kita bisa merasakan mujizat. Dengan iman itulah kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluarga yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu ada buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami terus mempunyai iman yang teguh kepadamu melalui setiap perkataan, perbuatan yang kami lakukan setiap harinya. Belajar dari kisah dua orang tadi, kami ingin mempunyai iman yang sama seperti mereka, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, atas diri kami, atas semua apa yang kami miliki. Agar apa yang kami alami setiap harinya itu tidak membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyerah, anak-anak Tuhan yang pesimis, anak-anak Tuhan yang melupakan Tuhan. Tapi biarlah dalam setiap apa yang kami alami, kami selalu mengingat Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan selalu menyertai
kami dalam keadaan apapun. Berkati keluarga kami, sekolah kami, lancarkanlah studi kami, dan juga berikanlah kami selalu kesehatan dengan menjaga kesehatan kami agar kami terhindar dari virus-virus yang tidak kami inginkan. Inilah doa kami Bapa, dalam namamu kami berdoa dan memohon. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.